ada ucapan bela sungkawa atau permintaan maaf kepada wali santri yang saya kira memang ini takdir dari Allah. Jadi semuanya harus bisa bersabar dan mudah-mudahan itu diberi ganti oleh Allah yang lebih baik. Karena melanggar aturan pemerintah. Sedangkan umatnya sendiri itu membubarkan ibadah orang lain, suka melarang ibadah orang lain, menutup gereja. Itu sebuah ketidakadilan kan? Sebuah kemunafikan. Itu kejahatan. Apakah itu kejahatan itu bisa dibilang sebagai takdir yang Tuhan kasih? Ya kan? Atau itu adalah sebuah senjata saja sebenarnya? Sekolah teologi yang punya asrama juga, misalkan kalau ada kondisi yang sama, musibah, roboh misalkan, apakah ada statement yang seperti itu? 100%, 1000% saya yakin tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Halo Sobat Naro, dimanapun kalian berada, senang kembali dalam The Naro Sabda. Sama saya Naro, dan tentu saja di channel yang selalu memberitakan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran Sabda Allah, dan demi juga membongkar mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang selama ini mungkin kita anggap biasa, tetapi sebenarnya itu merusak. Sobat Naro, mungkin dari antara kita semua juga sudah sama-sama tahu dan menyimak ya berita terakhir tentang salah satu pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, ya, yaitu pondok pesantren Al-Khozaini. Bahkan kami juga berduka cita untuk apa yang terjadi. Musibah inilah bisa dikatakan ini musibah juga, ya karena ada sekitar 67 katanya ya, 67 santri yang meninggal dunia karena tertimpa dengan reruntuhan robohnya gitu ya pesantren di Sidoarjo ini. Gitu. Saat mereka sedang melaksanakan sholat asar katanya ya, terkena reruntuhan daripada atap atas gitu ya, bagian atas musolanya. Nah, fakta uniknya yang diungkapkan oleh Pak Bupati Sidoarjo, ternyata ya kalau sobat tahu, ini pesantren ini sungguh sangat disayangkan belum mempunyai izin membangun bangunan atau membangun gedung pondok pesantren itu. Ini menarik gitu ya, karena konten sebelumnya kami membahas tentang mengenai izin bangunan IMB yang selalu dipermasalahkan di Indonesia ini. Sampai kejadian ini lagi-lagi bisa kita lihat terjadi, namun bedanya sekarang terjadi setelah pondok pesantren ini mengalami musibah. Jadi harus tunggu pesantren ini mengalami musibah yaitu roboh dulu, baru ketahuan lah bahwa pondok ini ternyata tidak punya izin bangunan gitu ya. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dengan gereja-gereja di konten sebelumnya, saya bicara tentang gereja yang diusik, yang diganggu ibadahnya, yang dipermasalahkan di IMB-nya, itu belum ada kejadian apa-apa, tetapi masyarakat sekitar itu udah langsung menjudge gitu ya, langsung menunjukkan bahwa gereja ini tuh sebenarnya belum beres IMB-nya. Mereka menolak IMB yang ada di gereja ini. Yang jelas-jelas sebenarnya gereja ini tuh sudah ada IMB-nya. Jadi ini dua hal yang kontras, yang aneh. IMB sekarang memang sudah dialihkan, ya maksudnya sudah dibarui dengan namanya PBG atau persetujuan bangunan gedung. Ya bedanya apa? Memang ada banyak perbedaannya yang mungkin saya bisa sebutkan beberapa hal diantaranya. Kalau IMB itu bisa dimiliki, harus dimiliki gitu ya, diajukan sebelum bangunan itu dibangun, gedung itu dibangun, atau bahkan diperluas gitu ya, dirombak gitu. Jadi harus punya izin IMB ini. Ya, kalau belum ada izin ini ya nggak bisa membangun gedung. Ya, tetapi ketika PBG tadi sudah menjadi PBG gitu ya, itu tuh bisa diajukan saat pembangunan itu berjalan, saat di tengah-tengah proses pembangunan. Jadi kalau kita lihat persyaratan ini, sebenarnya pondok pesantren ini masih bisa mengajukan IMB, tapi kenapa persoalannya bahkan sudah 9 bulan, 10 bulan pembangunan ini berjalan, belum juga ada izin yang diajukan. Ya, saya tidak tahu apakah sudah sedang berjalan, yang pasti kondisi terakhir dibilang belum ada izin di pondok pesantren ini. Kok bisa pesantren ya yang pendirinya ini adalah dekat dengan pendiri NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Jadi sekarang dipimpin oleh seorang Kiai Haji Abdus Salam Mujib, neneknya itu gitu ya, katanya orang atau sepupunya daripada pendiri NU tadi. Yang kita tahu adalah organisasi Islam paling besar di dunia. Salah satu kan tugas ataupun fungsi dari NU itu yang saya baca adalah mereka menjadi sebagai juga organisasi yang mengelola amal,
untuk mengurus pesantren, sekolah-sekolah, madrasah begitu ya, baik juga perguruan tinggi Islam. Jadi luar biasa sebenarnya kemampuan mereka. Nah dari sini saya lihat komentar-komentar netizen tentang komentar-komentar yang berbau negatif berita terakhir itu yang membuat si TV swasta ini diboikot, sempat diboikot gitu ya, itu karena membuat citra pondok pesantren akhirnya menjadi tidak baik kan, jadi negatif. Tapi saya tidak ingin menjudge ke sana karena memang saya bukan berasal daripada santri, ya saya tidak ada di lingkungan itu, saya tidak ingin mengatakan itu benar atau salah gitu ya. Dan mirisnya lagi kalau kita lihat data yang diajukan, yang kita bisa lihat di tahun 2016, Dewan Masjid Indonesia, ya itu mencatat sampai 2016 itu sampai 95% masjid di Indonesia itu belum punya izin. Indonesian Conference of Religion and Peace sampai tahun 2020 mengatakan masih kurang lebih sama, yaitu 90% masjid di Indonesia itu belum punya izin. Jadi dari tahun 2016 sampai 2020 bisa kita simpulkan, ya, angka yang tidak begitu jauh ini berarti masjid yang semakin bertambah, tetapi juga mungkin di antara mereka ada yang mengurus izinnya, tetapi juga tambah lagi masjid yang tidak mengurus izin. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan gereja-gereja kita, gereja-gereja Kristen, ya, ataupun mungkin rumah ibadah lain lah selain rumah ibadah Muslim gitu ya. Mereka jangankan ingin mencari celah untuk tidak bikin izin, ya. Bahkan yang sudah punya izin jelas-jelas IMB itu bahkan dipermasalahkan oleh warga sekitar. Memang ini miris. Data dari tahun 2017 sampai 2022 ini menunjukkan bahwa sekitar 573 kasus loh ya yang dihadapi oleh gereja Kristen ya ketika mereka itu dipersekusi, dipermasalahkan, dibubarkan ibadahnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan izin rumah ibadah, izin gereja mereka. Kalau yang baru-baru ini di GBI di Semarang, ya, yang sempat pembangunannya terhenti, dipermasalahkan karena katanya izin IMB-nya itu, ya, dituduh palsu atau tidak benar lah, gitu ya, di dalam mengurus IMB-nya itu. Mungkin tanda tangan yang ada itu tidak mewakili warga sekitar, gitu ya. Nah, juga di tahun 2025 yang paling baru adalah ada gereja di Depok yang masyarakatnya itu tahu ini udah ada izinnya. Tapi mereka bilang bahwa izin IMB ini tidak melibatkan RT RW di sekitarnya. Ya. Jadi kan ini lucu. Ada yang sudah mengurus IMB, tapi dituduh bilang ini nggak benar IMB-nya. Ya, coba kita bukalah masyarakat ini supaya cerdas lah. Ya. Kita lihat pondok pesantren ini belum punya izin. Coba, apa yang mau kalian lakukan? Apakah kalian bilang adalah toleransi karena mayoritas ini? Akhirnya ada juga yang bilang bahwa masih mending lah nasib orang Kristen gereja itu ya ditutup sama pemerintahan dunia, sama orang-orang dunia, daripada misalkan apa yang terjadi misalkan ketika kita lihat bahkan pemimpin pondok pesantren Al-Uzini itu mengatakan ini adalah sebuah takdir, ini adalah takdir, apa yang terjadi ini takdir daripada Allah Quran. Jadi mungkin ada yang bilang bahwa mungkin takdir ketika mereka tidak buat izin, ya mereka tidak bikin izin bangunan itulah yang menjadi takdir akhirnya akan ada jadi kecelakaan seperti ini, musibah seperti ini. Nah mungkin jadinya akhirnya jadi begini. Jadi apakah ini adalah hukuman daripada yang kuasa ketika ada sebuah lembaga agama ya yang tidak mengurus izin bangunannya, tetapi pengikutnya ini justru mengacau atau mungkin bisa dikatakan beberapa oknum pengikutnya ini mempersekusi, mempermasalahkan izin bangunan gereja. Kesimpulannya yang bisa kita ambil apa? Memang kita harus jujur, negeri ini memang kritis sekali, bahkan keadilan di negeri ini sangat-sangat kritis dan hampir mati. Jadi memang kalau Tuhan nggak sayang sama Indonesia, hanya karena ada 1-2 orang yang masih berbuat jujur, mungkin ini udah matilah keadilan di Indonesia ini. Saya agak sedikit heran ketika ada perkataan dari seorang pemimpin pondok pesantren ini bilang, apa yang terjadi ini mungkin takdir. Yaitu mungkin di agama Muslim atau Islam mungkin hal yang wajar mengatakan seperti itu. Bisa diterima lah. Meskipun ada juga pendapat dari ahli konstruksi bangunan, ya mereka bilang bahwa ini bukan sekedar takdir. Ini memang sebenarnya ada kerusakan ataupun kesalahan dalam konstruksi bangunan. Sehingga tidak kuat dan akhirnya itulah membuat roboh si pondok pesantren ini. Itu secara logisnya itu yang terjadi. Saya nggak paham. Mungkin apa yang dimaksud dengan takdir adalah yang dimaksud di dalam Al-Hajj. Walau la dafwallah anas badahum bibadi lahudimat sawamiun wa biaun wa sholawat wa masjid
Allahuman yansyuru, kurang lebih maknanya bisa saja kalau dia mau Allah Quran itu membiarkan gereja-gereja, masjid-masjid, biara-biara itu hancur akibat orang itu saling menyerang ya, antara agama itu saling menyerang. Tapi yang Allah Quran lakukan di situ ditegaskan bahwa dia melindungi, dia tidak membiarkan itu. Dan kalaupun ada kejahatan yang terjadi, dia membiarkan manusia menyelesaikan dengan tangan manusia itu sendiri. Karena kalau Allah mau, Allah Quran mau, dia bisa menghancurkan, dia bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi dia mau supaya itu menjadi bagian, katanya, bagian daripada supaya manusia itu bisa bertobat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, walau yatswalahu lantasar minhum walakin liablu baidakum. Artinya kehendak atau kuasa atau kepastian daripada Allah Quran itu sendiri. Nah, jadi itu sama nanti dengan muqaddir atau muqtadir. Ya, artinya takdir gitu ya, pastian. Ya, artinya Allah Quran bisa saja menghabisi tuh orang-orang yang berbuat jahat, tapi dia menghendaki, memastikan ya supaya dengan tangan manusia itulah kejahatan itu diselesaikan. Ya tadi saya katakan supaya manusia itu bisa bertobat. Ini sama juga dengan apa yang mungkin dikatakan di dalam mungkin Al-Rum ayat 41 ya, di mana di situ bicara tentang kejahatan manusia di dalam bumi, di bumi dan juga di laut yang mengakibatkan kerusakan begitu, dan Allah Quran menghendaki akibat dari perbuatan tangan manusia itu supaya mereka bertobat. Jadi intinya takdir atau muktadir tadi dan atau yatsau itu bisa saja berarti takdir yang buruk atau yang jelek yang terjadi kepada manusia. Mungkin itu yang bisa saya rasa ya, kalau misalkan seorang pemimpin pondok pesantren mengatakan takdir, ya ini adalah takdir, musibah yang terjadi adalah takdir. Jadi artinya takdir buruk itu memang ada, kalau begitu. Takdir yang jelek itu memang ada. Hanya masalahnya bagaimana manusia itu menjalankan takdirnya. Ya kan, makanya di dalam Islam kan saya juga baca bahwa tidak boleh kita menyalahkan takdir, tidak boleh juga kita menjadikan takdir itu senjata mengatakan bahwa ya ini mungkin takdir saya jadi orang jahat. Kan nggak bisa. Kalau kita bicara tentang muqaddir atau muqtadir atau qadarullah gitu ya, itu memang nanti bisa dibagi-bagi lagi. Ya, beberapa bagian tentang takdir. Saya tidak akan menyebutkan ke sana. Tetapi bagaimana ceritanya kalau misalkan ini terjadi kepada orang Kristen? Kata muqtadir memang didapati juga di dalam Alkitab. Takdir itu berarti memang ada di dalam kepercayaan orang Kristen, di dalam Alkitab. Nah, masalahnya takdir yang seperti apa? Takdir yang bagaimana gitu ya? Apakah semua bagian dalam hidup ini bisa dikatakan adalah takdir daripada Tuhan? Ketika kita celaka, ketika kita sakit, ketika kita lalai, bahkan kita berbuat dosa, itu adalah takdir juga. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Takdir jelek, takdir buruk untuk manusia. Misalnya kita baca di dalam Lukas 24 ayat 19 dikatakan kata-katanya dan perbuatan-perbuatannya berkuasa sekali. Ini maksudnya Tuhan Yesus ya. Baik menurut pandangan Allah maupun menurut pandangan semua orang. Nah, kata-kata di sana ada kata berkuasa, di sana muqtadir di dalam versi bahasa Arabnya. Meskipun memang dalam Islam itu dijelaskan takdir Allah dan juga kebebasan atau kehendak manusia, dan keduanya berjalan bersama-sama. Dan juga bagaimana melihat bahwa keburukan atau kejahatan yang terjadi itu bukan sebuah hasil daripada takdir, tetapi itu adalah proses. Saya tahu itu. Ya, artinya Islam juga punya pandangan bahwa Tuhan atau Allah itu tidak mungkin ngasih sesuatu yang jelek untuk umat manusia. Kalau kita kaitkan itu dengan takdir yang diimani oleh Islam, ya kan, ada takdir buruk juga, ada takdir yang baik. Al-Rum tadi ya, maksud saya. Maka kejahatan mungkin saat itu adalah tentang perang, tentang pembunuhan. Nah, tetapi kalau dalam konteks ini bisa saja kan kejahatan yang dimaksud adalah mungkin kejahatan karena tidak punya izin, karena melanggar aturan pemerintah. Sedangkan umatnya sendiri itu suka membubarkan ibadah orang lain, suka melarang ibadah orang lain, menutup gereja. Itu sebuah ketidakadilan kan? Sebuah kemunafikan. Itu kejahatan. Apakah itu kejahatan itu bisa dibilang sebagai takdir yang Tuhan kasih? Ya kan? Atau itu adalah sebuah senjata saja sebenarnya? Nah, ini harus kita renungkan sama-sama. Di Alkitab, itu sebenarnya kita bisa membedakan dengan jelas mana musibah yang memang Tuhan kehendaki terjadi, atau mana kejahatan yang diakibatkan oleh tangan manusia itu, yang diakibatkan dengan sengaja, dengan pilihan manusia itu sendiri. Mana yang benar-benar putih, mana yang benar-benar hitam. Karena memang apa yang dimani oleh orang percaya, ya kan,
dalam hal ini orang Kristen, takdir Tuhan, kehendak Tuhan, itu tidak mungkin adalah kehendak yang buruk. Rancangan-rancanganku adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Efesus 2 ayat 10-11 ya. Bahwa Allah menghendaki supaya manusia itu diciptakan menurut Yesus Kristus, hidup di dalam pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan oleh Allah sejak semula. Dia tuh mau supaya kita ada di pekerjaannya yang baik, bukan pekerjaannya yang buruk. Namun di satu sisi kita tahu bahwa ada kehendak manusia, kehendak bebas. Inilah yang berjalan sejalan. Jadi keburukan-keburukan yang terjadi akibat kesalahan manusia, dosa manusia, itu juga ada dalam kontrolnya Tuhan. Ada dalam pengetahuannya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dalam pengetahuannya Tuhan. Ini sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya. Bagaimana Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang buruk, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengetahui dan tidak bisa menggunakan kejelekan itu untuk mengubahnya menjadi kebaikan. Yakobus 1 ayat 12-18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita bisa tahu dari ayat ini, tidak bisa kita katakan bahwa pencobaan, ujian yang dihadapi oleh kita di dunia ini itu berasal daripada Allah. Enggak. Itu Tuhan yang kasih, bukan. Ayat ini mengatakan bahwa itu bukan dari Allah, tapi melainkan itu daripada keinginan manusia itu sendiri yang sudah dibuahi. Ayat 13 itu yang penting ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Hotheos aperasmos. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang tidak tercobai. Itu statusnya. Status Tuhan itu tidak tercobai. Kecuali ketika dia mengutus atau mengeluarkan firman-Nya ke dunia dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, dia dicobai oleh iblis, tetapi statusnya juga tetap pribadi Allah yang tidak dapat dicobai. Tidak jatuh dalam dosa. Tetap kudus. Dari apa yang kita bisa lihat, ketika Allah itu tadi statusnya tidak dapat dicobai, tidak tercobai, tetapi dia juga di satu sisi, saat bersamaan dia juga ketika dia mengutus firman-Nya itu, Yesus Kristus lahir ke dunia, sehingga dia juga menjadi dapat dicobai, tetapi tidak jatuh dalam dosa. Artinya apa? Bahwa pencobaan, bahwa musibah, bahwa ketidakenakan, kejelekan, penderitaan yang dialami oleh manusia di dunia ini, itu akibat daripada kita yang masih memiliki daging ini. Kita yang masih hidup di dunia ini. Dan salah satu kenapa Allah atau Bapa di surga itu mengutus anaknya Yesus Kristus, mengutus firman-Nya ke dunia, lahir ke dunia dalam wujud manusia, supaya manusia yang memang sudah tidak tahu caranya untuk berhubungan dengan Tuhan, tidak tahu caranya untuk hidup kudus, itu meneladani Yesus yang kudus. Sehingga manusia punya tempat pegangan bagaimana caranya ketika sedang dalam bencana, sedang dalam musibah, apa yang harus dilakukan. Yohanes 13 mengatakan, sebab aku telah memberi teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat hal yang sama seperti yang kuperbuat kepada kamu. Kita diciptakan ini kan serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus Kristus. Maksudnya secara fisiknya kita punya daging, kita punya kehendak, kita punya jiwa. Nah, tubuh yang kita miliki, roh yang kita miliki itu Tuhan kasih untuk bisa menang melawan pencobaan. Tuhan itu tadi maha mengetahui apa yang akan dilalui oleh manusia, dia akan jatuh dalam dosa, manusia akan mengalami pencobaan, mengalami penderitaan. Tetapi, kenapa Allah tetap menciptakan manusia dari daging? Bukan dari besi, bukan dari baja, ya kan? Bukan dari air, bukan dari api, tapi tetap dari daging. Karena Tuhan tahu bahwa tubuh kita ini diciptakan memiliki kuasa untuk melawan pencobaan, penderitaan, musibah. Artinya, memang takdir yang sudah Tuhan tetapkan di dalam tubuh manusia itu, yang punya kuasa, ada roh Tuhan di sana, ketika dia berpegang pada Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan godaan dari iblis supaya kita mengenal juru selamat. Kita punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tapi sayangnya Adam keturunannya, ya kan, ketika dia punya tubuh yang sebenarnya bisa melawan pencobaan itu, mereka malah tidak bergantung pada Tuhan, kan? Mereka malah melawan Tuhan. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Nah, setelah jatuh dalam dosa itu kan kita harus punya pegangan lagi, siapa? Tuhan yang mana? Dulu Adam bisa melihat Tuhan secara langsung, berhadapan dengan Tuhan, sekarang kita nggak bisa. Makanya perlu teladan yang mengambil wujud manusia, supaya bisa bersatu dengan kita lagi. Yaitu juru selamatnya Yesus Kristus. Yesus saja, ya kan, dia lahir dalam keadaan tubuh daging yang bisa menderita,
ya kan, yang merasakan sakit, merasakan kesedihan, penderitaan. Kenapa tidak dengan tubuh yang mulia di dunia ini, yang tidak bisa merasakan sakit? Kalau memang Allah itu tidak mau manusia mengalami yang namanya pencobaan. Ya kan? Tetapi nyatanya Tuhan atau Allah Tritunggal itu mau mewujud menjadi manusia. Kenapa? Kalau memang manusia tidak diizinkan mengalami penderitaan, pencobaan, manusia diciptakan tetap dari tanah, dari daging. Makanya balik lagi bahwa memang pencobaan-pencobaan seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ini pencobaan yang biasa. Dan kalaupun kamu dicobai, Allah itu memberikan jalan keluarnya. Artinya memang kalau kita sudah punya Yesus Kristus sebagai pegangan kita, tubuh kita ini bisa melawan. Dan jangan lupa di dalam Kristen itu pencobaan, musibah itu bukan dijadikan sebagai ajang pengumpulan amal ya untuk kita bisa masuk surga, enggak. Ya, ini yang penting sobat. Jadi dalam Kristen, kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Garis bawahi bahwa ini merupakan pembuktian iman. Jadi pencobaan, musibah yang dialami oleh orang Kristen, ya kan, bukan sekedar takdir atau bukan sekedar untuk mengumpulkan amal, tapi itu adalah ajang pembuktian diri kita apakah kita pantas disebut pengikut Tuhan Yesus yang sudah menderita dan mati di atas kayu salib. Kalau kita nggak mengalami pencobaan, artinya kita bukan murid Kristus. Itu saja, that's it. Kalau kita nggak mengalami musibah, jangan sebut kita orang Kristen. Sehingga kalau kita sudah punya pengetahuan ini, kita tidak akan punya pikiran-pikiran yang aneh-aneh terhadap musibah. Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi, musibah itu terjadi, ya, dari iblis kepada manusia sampai melahirkan dosa. Itu demi supaya kita punya kesadaran bahwa kita butuh juru selamat, Tuhan yang membebaskan kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tetap dapat musibah. Nah, musibah itu dijadikan sebagai ajang pembuktian diri. Benar nggak kita itu benar-benar mengikut Kristus? Atau selama ini cuma sekedar diomongan aja? Sekedar KTP-nya aja. Juga sebenarnya sudah sekaligus menjawab orang-orang yang bilang bahwa orang Kristen itu enak, udah diampuni dosanya, udah dihapus dosanya, ya kan, oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau gitu bebas berbuat dosa. Nah ini, ya kan, jangan sebut diri kamu Kristen kalau kamu masih senang berbuat dosa. Kamu berarti bukan orang Kristen. Kamu tidak teruji. Nah kalau kita sudah memiliki sifat ini, kita sudah menganggap bahwa pencobaan musibah itu adalah ajang pembuktian diri kita, benar nggak kita ini orang yang beriman, kita ini orang Kristen, maka pandangan kita sekarang adalah kita akan mencari cara bagaimana caranya supaya kita itu bisa menang melawan musibah, kita itu bisa menang melawan pencobaan. Apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki dari diri kita. Apa kesalahan apa yang kita punya. Bukan sekedar kita pasrah dan bilang ini cuma takdir Tuhan, enggak. Dan kita tanpa memperbaiki kesalahan kita, tanpa kita minta maaf sama pihak-pihak tertentu, tanpa kita menyesal. Tapi ingat juga, di ayat itu dikatakan bahwa jangan kita bermegah, jangan kita memuji diri kita sendiri. Yang memuji kita itu nanti adalah para malaikat di surgawi, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan kita bilang, wah saya udah teruji nih, kita jadi teruji imannya jadi orang Kristen, menang lawan musibah. Ya kita sombong. Biarlah itu kita peroleh ketika nanti kita sudah di surga. Kalau kita menganggap pencobaan ini hanya sekedar ajang pengumpulan amal, ya kan, ada juga yang menganggap bahwa oh musibah itu berarti Tuhan itu sayang sama kita karena kita diberikan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya beramal supaya nanti kita masuk surga gitu ya. Maka ini akan jadi serba salah, saya katakan. Akan menjadi standar ganda. Di saat kita sedang senang, nggak ada musibah, kita akan tanya, apakah jangan-jangan kita ini sebenarnya sedang di jalan yang salah ya? Tuhan nggak kasih kita musibah. Tuhan nggak berikan kita kesempatan untuk beramal. Sedangkan saat kita susah, kita bilang bahwa Tuhan itu sedang menyucikan dosa-dosa kita. Jadi seorang yang sok tahu tentang Tuhan jadinya. Yang sok tahu tentang takdir Tuhan, sok tahu tentang rancangan Tuhan. Ya, beda dengan kalau kita menganggap itu adalah memang itu memang sudah layak terjadi dalam hidup kita. Kalau kasus ini terjadi misalkan di ranah orang Kristen, ya misalkan ini kan pondok pesantren berarti mirip-mirip juga misalkan seperti di STT lah ya, sekolah teologi yang punya asrama juga misalkan kalau ada kondisi yang sama, musibah, roboh misalkan, apakah kepala daripada sekolah teologi ini, apakah mereka akan bilang hanya ini sekedar musibah, ini sekedar kehendak Tuhan? Apakah ada statement yang seperti itu? 100%, 1000% saya yakin tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Karena saya percaya orang yang bertobat, yang sudah percaya takdir Tuhan bahkan, dia mengikuti apa yang Nabi Ayub lakukan ya. Ketika dia katakan bahwa selama ini tuh saya tahu Tuhan itu hanya dari omongan orang lain. Yang bilang Tuhan itu maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Tapi
Itu dulu. Sekarang saya sudah bisa melihat langsung dengan mata saya sendiri bagaimana Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan itu mengampuni saya. Artinya musibah yang dilalui itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar takdir Tuhan yang lewat begitu aja, yang harus dihadapi. Enggak. Tapi itu adalah pengalaman yang berharga, ya, yang baik. Meskipun prosesnya terlihat buruk, tapi itu adalah endingnya baik. Dan bukan hanya menyadari itu, tetapi juga seperti yang dilakukan oleh para teman-temannya Ayub. Dia meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya ke Ayub. Mereka juga meminta maaf kepada Tuhan. Ya, dua hal yang mereka lakukan. Dan sehingga dipulihkan oleh Tuhan. Dia diberkati, keluarganya diberkati. Artinya rumahnya dibangun kembali. Karena Ayub menyesali dan juga Ayub akhirnya mengakui bahwa musibah yang dialami itu adalah bagian daripada perjalanan bersama dengan Tuhan. Begitu juga orang Kristen yang sebenarnya harusnya akan memperbaiki kesalahan-kesalahannya yang dia lakukan kalau memang ada musibah yang terjadi pada hidup. Nah, jadi sobat semua, kiranya ini bisa menjadi pembanding ya. Bisa menjadi penyadar kita semua. Apakah layak kalau kita hanya bilang bahwa ini adalah takdir yang lewat begitu saja, tanpa kita ada permintaan maaf kita, ada usaha memperbaiki. Nah, kiranya ini boleh menjadi pelajaran, ya kan, dan juga kita bongkar, kita hancurkan mitos-mitos yang selama ini mungkin menyalahgunakan kata-kata takdir tadi gitu ya, supaya kita menjadi seorang yang lebih cerdas lagi, menganalisa masalah, bahkan kita jadi seorang yang bijak mengambil langkah, dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, memperbaiki diri supaya kita layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, salam sehat, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Tuhan memberkati kita semua.